mulai? Ya, Karena masih banyak yang gerak, yang bergerak namanya monyet. Yang berbicara, yang sebentar ya. Bisa mulai? bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-soliha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sepertinya kurang semangat yang di belakang. Kalau kurang semangat, Ustaz kasih tepuk semangat. Ya, bersama-sama ya. Tepuk semangat. Oke, mantap. Karena sudah tepuk semangat, sudah semangat, Ustaz kasih tepuk jempol lagi ya. Ustaz kasih contoh, tepuk jempol. Jempol, jempol, asik. Bersama-sama ya. Tepuk jempol. Jempol. Asik. Oke, silakan keluarkan buku ABB-nya. Sudah? Oke, sudah. Oke. Kemarin ada yang ingat materinya kita sampai materi apa? Tentang toleransi dan keberagaman, ya. Ya. Toleransi dan keberagaman. Apa artinya toleransi? Saling menghargai satu sama Lain. Kalau keberagaman, perbedaan antara satu dengan Yang lain. Oke, hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu tentang menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Oke, Ustaz di sini minta gambar. Ada yang tahu di gambarnya apa? Manusia berevolusi. Yang paling tepat ini adalah gambarnya perkembangan manusia. Ada dari anak kecil, terus kemudian mau ke remaja, mau ke dewasa, terus kemudian orang tua, dan akhirnya mati. Ada yang tahu di sini sudah Pak? Kelas 4 kan? Ya. Kalau kelas 4 umurnya berapa? 11. Oke, berarti kalau sudah ada umur 10, 11, berarti kalian diantaranya sudah ada yang Balik. Ada yang sudah yang balik ya. Oke, balik itu secara bahasa adalah telah sampai ataupun cukup Usia. umur. Sedangkan secara istilah balik itu ialah seseorang yang mau ke dewasa, dan orang yang sudah dewasa itu harus dibebani dengan pekerjaan syariat. Contohnya, kalau sholat, ya, kalau sudah balik harus mengerjakan sholat, terus kemudian berpuasa. Posisinya balik di mana? Ketika kalian sudah remaja atau mau ke dewasa. Hari ini kita akan mempelajari pengertiannya sudah, terus kemudian tanda-tanda balik. Supaya apa? Supaya kalian tahu mengetahui tanda-tanda balik, terus kemudian pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan ketika balik. Tadi pengertiannya sudah. Apa pengertian balik barusan? Tanda dewasa. Telah sampai umur. Oke. Yang kedua yaitu tanda-tanda balik. Ada berapa tanda-tanda balik? Kita tulis. Yang pertama, tanda-tanda balik. Yang pertama, ihtilam. Yang kedua, haid. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Ya. Ini merupakan tanda-tanda balik. Yang pertama ihtilam, yang kedua haid, yang ketiga berusia 15 tahun. Ihtilam itu adalah mimpi basah secara biologi ya. Contohnya Mas Apri tadi malam tidur, lalu kemudian bermimpi dengan lawan jenis. Contohnya Syahrini ya. Kemudian Mas Apri keluar yang namanya air mani, maka itu disebut dengan ihtilam. Ya, ihtilam tanda-tandanya. Terus yang kedua yaitu haid. Apa itu haid? Ini khusus bagi perempuan. Haid itu adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan dengan jangka batas waktu tertentu. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Kalau sudah berusia 15 tahun, itu berarti sudah dikategorikan tanda-tanda balik. Apa saja tanda-tanda balik? Yang pertama, yang kedua,
keluarnya sperma. Ya, keluarnya sperma laki-laki maupun perempuan. Ya, baru kalau sudah terjadi yang namanya ihtilam disebut dengan balik, dan orang yang balik harus mengerjakan beban syariat seperti sholat ataupun puasa. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz kasih LKPD ya, gas. Di LKPD ini kalian contreng pernyataan yang benar ataupun salah. Oke, silakan dicontreng. Oke, sudah ya? Oke. Ustaz coba tanyakan ini. Orang yang sudah mendapati haid atau ihtilam mimpi basah sudah memiliki kewajiban secara syariat, benar atau salah? Benar. Nah, yang kedua, laki-laki yang sudah balik ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah benar atau tidak? Oke, karena sudah paham semua, ingat tak ya? Kalau kalian sudah balik, apalagi yang perempuan khususnya, tidak usah malu, apalagi yang sedang haid. Ya, ceritakan. Yang laki-laki ceritakan ke Ustaz, yang perempuan ceritakan ke Ustaz. Karena kalau sudah haid maka harus mandi wajib. Nanti materi selanjutnya Ustaz akan jelaskan perbedaan antara tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Ya, nanti belajarnya lebih jauh lagi. Nah, ini karena masih kelas 4, Ustaz ajarkan secara umumnya saja ya. Nanti kalau sudah dewasa, supaya kalian tahu tidak sembarangan ketika balik haid tidak mandi wajib. Nanti di materi selanjutnya lah ya, Ustaz kasih tahu. Contohnya ketika ihtilam, terus kemudian mau sholat, ya mau sholat fardu, tetapi kalian tidak melakukan mandi wajib, maka sholatnya kalian tidak sah karena kalian tidak mandi wajib. Ini penting ya dipelajari ya. Ya, supaya kalian tahu, apalagi kalian sekolahnya ini berbasis Islami. Jangan sampai anak-anaknya Ustaz itu gak tahu tentang hukum-hukum syariat Islam seperti balil ya. Nah, bisa dipelajari nanti ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ustaz akan menerangkan tentang tanda-tanda balil bagi laki-laki dan perempuan. Ya, oke. Tentang pengertian balik? Siap belajar ke depannya tentang balik? Oke. Sebelum Ustaz lagi tutup, jangan lupa di rumahnya dibuka kembali bukunya, dan juga yang sudah balik jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu yang usia balik itu maka hukumnya wajib. Itu disebut dengan mukallaf ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah. Sudah. Ustaz. Mau tanya Ustaz. Ya. Aku kemarin itu tidur. Ya. Kan katanya Ustaz, kalau ihtilam itu mimpi itu. Sama lawan. Mimpi apa tadi? Mimpi basah keluar. Pas mimpi tidur sama sang ini. Ya. Kalau nggak mimpi Ustaz, tapi basah itu gimana? Mimpi tapi tidak keluar. Nggak mimpi Ustaz, tapi tiba-tiba basah. Basah keluar apa dulu? Nggak tahu. Kalau cuma ngompol itu tidak usah mandi wajib. Contohnya Bakhila mimpi sama lawan jenis tetapi tidak keluar air mani. Kalau air mani itu nanti kalian tahu sendiri ya, warnanya putih. Kalau tidak keluar maka tidak mandi wajib. Ada lagi? Sudah? Oke. Silakan pimpin doa. Mbak Mila. Isti'dadan